Karena fun fact-nya The General Survivor pertama sama yang kedua itu jaraknya 7 tahun. Jadi ini tuh banyak banget komen-komen yang nanyain soal The General's Wife nih ya. Ting 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 ting. Oke, hai guys. Jadi ini tuh banyak banget komen-komen yang nanyain soal The General's Wife nih ya. Ting 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 ting. Iya, ini ada komen-komennya, ada yang nanyain The General's Wife itu cerita tentang apa. Yang pertama sama yang kedua bedanya apa? Terus ada yang nanya juga, dia udah baca yang pertama, tapi dia mau beli yang kedua, tapi lupa sama cerita yang pertama. Karena fun fact-nya, The General's Wife pertama sama yang kedua itu jaraknya 7 tahun. Ya, jadi ini 7 tahun yang lalu terbitnya, 2017 berarti ya. Dan yang kedua, ya, yang kedua ini 2024. Jadi agak mungkin yang dulunya SD sekarang udah menikah ya. Dari aku magang, dari aku SMK kelas 2, S1 malah. Aku 23 tahun. Yes. Jadi kita di sini sekarang udah bersama kakak-kakak editornya. Ini fun fact-nya lagi, ini Kak Fenty yang justru terlibat banget dengan The General's Wife pertama. Tapi udah lupa ya, Kak? ya 7 tahun. Betul, dan banyak buku. betul, dan ini ada Kak Dana yang akhirnya terlibat dalam 2 buku ini. Gitu. Oke. Jadi langsung aja ya. Emang The General's Wife yang pertama ini tentang Resolution itu tentang apa sih? Kepo Diceritain dong, Kak, please. Dengerin baik-baik. Iya. Aku akan bersikap kayak anak baru ya. Iya. Harus dengerin karena ini agak ribet. Oke. Tapi ini seru banget, guys. Iya, bener. Kalian bisa lihat ya, ini bukunya tebel banget ya, guys, nanti itu. Nanti bakal ini berapa halaman? Yang pertama. Ini tuh ada 700. Ini tuh ada 600. Tapi nanti kita lihat ya, kan fun fact lagi ya, fun fact tulisannya kecil banget dulu tuh. Iya. Karena dulu tuh kita ini kan biasa ya ngepres halaman ya gitu Betul. ya. Tapi sekarang tenang. Halamannya bakalan tetap tebal, tulisannya bakalan lebih nyaman dibaca. Wow, oke. Kami mendengar suara kalian. Betul sekali. Jadi yang sampai sekarang ada riwayat sakit mata karena baca Enggak apa-apa, enggak akan lagi ya. Mohon maaf ya nyanyiannya. Oke. Jadi harus dengerin ya. Oke. dengerin. Kita mulai ya. Kita mulai dari genrenya dulu nih, buat yang ini kita cerita buat orang-orang yang juga belum tahu ya. Oke. Oh, iya. Jadi The General's Wife itu walaupun kayak judulnya tuh mungkin agak romance ya kan, artinya Iya. itu adalah istri sang jenderal. Oh my god, Jenderal Sutopi sang jenderal. Iya, jadi ini tuh apa namanya? Judulnya kan emang agak-agak romance kan sebenarnya kedengerannya, tapi itu sebenarnya ceritanya tuh lebih daripada itu. Ini tuh science fiction. Bisa masuk ke science fiction ya. Jadi, nah, awal mulanya jadi tuh ceritanya nih dunia kita nih dari berbagai negara kayak gitu, perang nuklir. Oke. Nuklir. Udah nggak lihat deh tuh ras mana, kulit hitam, kulit putih. Terus budaya apa tuh, pokoknya tuh saling perang, saling ngebunuh kayak gitu. Sampai akhirnya tuh pokoknya tuh yang lebih berkuasa gitu, yang mereka punya emang udah siap dengan senjata mereka yang senjata pembunuh mereka yang itu tuh yang luar biasa itu tuh. Mereka tuh meluncurkan senjata biologis. Jadi kayak semacam virus gitu iniannya. Nah, ternyata banyak yang bumi hangus kan iniannya. Nah, tapi ada juga nih para penyintas yang mereka itu tuh berhasil selamat. Nah, mereka yang berhasil selamat ini tuh bukan asal selamat aja. Jadi tuh sebelum terjadi perang ini tuh sempat ada yang namanya tuh pemberian vaksin massal. Oh my god. Kayak gitu. Nah, tapi ini aku nggak detail banget ya karena panjang ini ceritanya. Nah, terus udah kayak gitu, mereka yang penyintas ini tuh berhasil selamat nih. Sampai akhirnya mereka itu sepakat, oke, kita lupain perang, kita hidup bareng-bareng. Kayak gitu, kita bangun lagi nih dari awal peradaban kita. Orang kan mereka masih hidup, mereka kan harus terus berlanjut kan. Berarti bentar, kan? yang berhasil selamat itu yang berarti selamat dalam artian dari perang itu, biologis. dari senjata biologis itu, dari virus itu. dan berarti mereka semua udah dapat vaksin. Dari radiasi nuklir itu kan ada radiasinya kan. Dari radiasi nuklir itu tuh mereka tuh yang orang-orang yang selamat. Nah, orang-orang yang selamat Dan itu sudah dapat vaksin. iya, yang dulunya pernah dapat vaksin massal. Gitu. Nah,
akhirnya mereka sepakat, oke, kita nggak bisa kan kalau misalkan kita tetap berperang kayak gitu kan. Kita cari daratan yang nggak terkontaminasi sama perang. Itu tuh deket samudra. Terus dari itu sepakat buat ayo kita bangun hidup yang baru, bangun negeri yang baru, kita hidup bareng-bareng di situ. Nah tapi ternyata mereka ini tuh nggak sama rata sebenarnya. Jadi tuh setelah dilihat-lihat 99,9% di antara mereka itu tuh bergen kebal. Apa tuh? Bergen orang kebal? Biasa lah kayak kita nih misalkan bergen kebal nih kayak gitu nih. 99,9%-nya gen kebal. Ya, orang-orang biasa gitu. Ya, biasa deh ya udah nih. Gak ya. vaksin. Vaksin. Mereka ya udah sehat aja gitu iniannya. Sehat walafiat gitu ya. Nah, berarti sisanya kan 0, sekian kan. Nah, 0, sekian itu terbagi 2 genetik unggul A sama genetik unggul B. Orang-orang terpilih lah ya. Ini keren nih, orang-orang keren. Iya, orang-orang keren, orang-orang punya ciri khasnya. Punya apa sih sifat bawaannya. Nah, ini tuh disebabkan karena yaitu mutasi-mutasi karena kan mereka kena radiasi. Jadi kan badannya mereka apa yang ada di dalam mereka genetiknya itu tuh bermutasi ibaratnya kayak gitu. Nah, ada gen unggul A sama gen unggul B. Nah, gen unggul A ini ya pasti yang utama dong. Rare banget kan nih. Kayak 0 dan 0, dibagi 2 kan iniannya. Nah, si gen A ini tuh pemimpin. Punya kan kalau pemimpin kan ada jiwanya ya, leadershipnya yang mana bikin orang tuh juga jadinya tuh patuh tunduk kan kayak gitu. Terus juga karismatik, terus juga mereka itu tuh lebih cerdas, lebih jenius lah dibandingkan gen yang lainnya kayak gitu. Pokoknya tuh mereka lebih unggul. Kayak gitu, dan mereka tuh dipercaya bahwa hanya gen A yang bisa memimpin negara baru ini. Kenapa gen A? Karena tadi karena ya itu si pemimpin jiwa leadership apa sih sifatnya mereka yang membuat mereka secara naluriah tuh yang bisa menjadi pemimpin kayak gitu. Berarti kalau gen B nggak bisa ya? Nah, kalau gen B ini adalah orang-orang yang lebih pemikir strategis. Kayak gitu. Beda ya, kan ada orang yang pinternya tuh lebih problem solving, ada orang yang pinternya tuh lebih yang actionnya kayak gitu. Nah, sama nih kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau gen B tuh diceritainnya mereka tuh lebih strategis, lebih pemikir, terus mereka tuh ahli negosiasi. Kalau si yang kebal tadi? Kalau yang kebal itu ya udah kita. Gue tertarik menjadi gen B malah ya. Karena gen A itu tuh lebih apa ya? Kayak kalau mungkin kasarnya kayak gen A tuh lebih fisik gitu. Karena mereka tuh jago berkelahi, lebih tangguh gitu. Tarung lah ya. Iya, bisa masuk kayak gitu. Dibagikan tuh udah kayak gitu. Nah, salah satu yang gen A itu adalah Jenderal Morocco. Jenderal Morocco. Ya, si Jenderal Morocco. Nah, tapi si Jenderal Morocco ini akhirnya dengan beberapa orang lainnya yang juga punya gen unggul membangun si After Earth ini kan, akhirnya mereka lah yang menjadi pemimpin tertingginya. Jadi negeri ini dinamain dengan After Earth. After Earth. Negeri setelah adanya perang nuklir itu. Nah, ibaratnya tuh negerinya kan After Earth. Nah, mereka tuh punya kan tadi dipimpin sama militer kan, jenderal militer kan. Nah, mereka itu tuh punya benteng, punya markasnya itu tuh di pusat kotanya gitu, yang dinamain Marrakesh City. Berarti After itu kayak Indonesia, Marrakesh itu kayak Jakarta. Ya. IKN ya sekarang. IKN, maaf. Jadi kayak gitu inanya. Nah, Jenderal Morocco ini membangunlah negeri ini. Presiden Jenderal Morocco. Iya, kayak gitu. Kalau kita kan pemimpin tertinggi presiden kan, ada lagi raja. Nah, kalau ini jenderal militer. Nah, di kehidupan yang dibangun baru ini itu tuh ada asasnya. Kalau kita kan kayak Bhinneka Tunggal Ika kan. Tapi tetap satu atau demokrasi kayak gitu. After Earth enggak. Mereka itu menganggap bahwa persamaan itu wajib, perbedaan adalah hal tabu. Jadi mereka karena apa? Mereka trauma sama perang. Jadi untuk mencegah perang itu terjadi, nggak boleh ada yang beda. Oh my god. Biar nggak ada diskriminasi. Ya, nggak ada perbedaan, nggak ada diskriminasi, nggak ada yang namanya strata. Sama semuanya. Status sosial sama. Ya, sama. Semuanya sama. Nggak kenal kayak kaya miskin. Pokoknya nggak ada, semua sama tuh. Nggak ada orang kaya sana. Bajunya sama semua. Karena mereka rumahnya sama semua. Rumahnya tuh putih terus atap hitam gitu.
terus di depan rumah itu harus wajib banget pasang bendera After Earth warna hitam. Biar nasionalis. Tapi berarti gitu, maksudnya kan ada Gen A yang pemimpin itu juga sama kayak gitu. Iya pokoknya tuh sama rata semuanya. Karena mereka itu semua warganya tuh difasilitasi dengan baik sama pemerintahan. Itu karena tidak korupsi. Iya. Karena mereka trauma, Kak. Karena pemimpinnya itu trauma kan, maksudnya kayak udah sehancur ini jangan sampai kejadian lagi kayak gitu ya kan. Terus jenderal merokok. Ya kan, dia dibantu sama jenderal-jenderal lainnya. Salah satunya tuh kayak penasihat atau kayak sohibnya dia gitu tuh, ada namanya tuh Jenderal Siberia. Jenderal Siberia. Jenderal Siberia, inget-inget ya. Siberia. Karena dia muncul tuh di kedua ya. Oh my god. Ngapain ya ntar lah. Nah terus si jenderal Maroko ini ya udah kan berhasil membangun After Earth ini kan. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian hiduplah dia meninggallah dia. Jenderal Maroko. Ya, dan kepemimpinan ini tampuknya ini jatuh kepada anaknya. Namanya ini adalah Jenderal Akira. Oke. Cewek. Cowok. Jenderal kan dia. Oh iya. Tapi cewek juga bisa ya. Tapi Akira Iya, apa? Akira. Keren kan namanya Jenderal Akira. BTW tokoh-tokoh di sini tuh namanya bagus-bagus ya guys. Ininya si Jenderal Akira ini. Tapi si Jenderal Akira ini yang memimpin dengan kekuasaannya dia kan. Nah, dia tuh terkenal dengan dingin. Terus kayak nggak segan untuk membunuh. BTW di After Earth ini kalau ada yang berani berontak, kalau ada yang berani beda itu pasti langsung dihakimin. Dihakiminnya tuh bisa di tengah jalan diliatin orang-orang supaya buat jadi pelajaran. Kalian berani beda, kayak gini ya konsekuensinya. Jadi tuh menciptakan rasa takut dan tunduknya juga kayak gitu kan. Jadi hukum di sana tuh nggak disepelein lah gitu ya. Nggak boleh. Karena itu mereka tuh menjaga banget kalau jangan sampai Pernah kejadian lagi nih kayak yang dulu kayak gitu. Terus si Jenderal Akira ini genetiknya A juga kan. Iya. Nah, ini baru mulai kisahnya si The General's Wife ya. Kalau tadi tuh latar belakang terbentuknya negara tempat dia tinggal gitu. Nah, jadi si Jenderal Akira ini kan genetiknya A ya. Nah, dia itu kan pemimpin. Gimana pun juga dia itu harus nyerahin kepemimpinannya sama keturunannya kan. Dia harus memiliki seorang istri. Nah, dia harus memiliki seorang istri. Dan siapakah istri yang pantas? Bukan kamu yang pastinya. Soalnya aku nggak Gen A. Iya, bisa nggak? Kita kebal semuanya. Kamu Gen Z sih soalnya. Soalnya Gen Z. Nah, lagi Gen Z. apakah Jenderal Akira bisa menikah dengan wanita yang dia cintai? Sembarang wanita Nggak bisa. menikahi Gibi? Tidak bisa ini. Karena saya Gen beta Harus ya. Gen A. Karena ada aturan di dalam, bukan aturan sih, karena tuh berdasarkan penelitian dilakukan sama si dokter-dokter di After Earth ini tuh mereka menemukan bahwa genetik ini tuh bersilangan, bukan bersilangan, maksudnya tuh kayak genetik A hanya bisa membuahi genetik B. Oh, berarti sama genetik B. Iya, dia tuh harus silang A sama B sama A. Oh. Nggak bisa A sama A, B sama B. Iya, makanya kayak yang kebal akan tetap kebal. Yang unggul akan menjadi unggul. Iya. Kayak gitu. Kalau kebal boleh sama kebal. Apa? Kalau kebal boleh sama kebal. Kebal iya Kebal sama. boleh nggak boleh? Nggak jodoh kalau. Kalau kebal nggak boleh. Apa enggak? Nggak bisa. Gila, cinta terhalang Gen. Gila. Karena kan Gen A harus B. Udah menghalang Gen, populasi mereka juga dikit banget. Iya benar. Dipecah dua pula. Itu mau nggak mau nikahnya kalau terpaksa paling ya. Itu jadinya banyak yang poligami nanti. Makanya jangan gini-gini ya guys ya. Dikit nih orangnya nih masalahnya nih. Nah, si Jenderal Akira ini di dalam After Earth ini tuh ada aturan, pokoknya perempuan-perempuan yang mulai menstruasi itu tuh harus check up rutin. Biar ketahuan gennya. Oh enggak. Ya sebenarnya ya itu tuh untuk melihat mana yang paling cocok untuk menikah dengan Akira. Berarti akhirnya nikah gara-gara cinta dong. nanti ya ini. Terus Akhirnya ketemu lah nih. Setelah kan udah kan, tapi kan warga nggak tahu ya, maksudnya warga lagi masyarakat tuh nggak tahu. Masyarakat. Rakyat After Earth tuh nggak tahu. Rakyat After Earth tuh nggak tahu ya kalau mereka tuh sebenarnya ada udang di balik batu kan Ya. sebenarnya kan. Mereka taunya ya memang mereka difasilitasi dengan sangat-sangat baik sama pemerintahan kayak gitu kan. Nah sampai akhirnya
tahu lah nih, ada nih namanya tuh Dr. Frederick. Dia adalah dokter kepercayaan buat keluarga Akira gitu. Ini ada perempuan namanya Asia, anak yatim piatu, dia di panti asuhan. Oh, dia kenalin nih ke Akira? Iya, dikasih tahu. Oh, product knowledge nih. Ini ada perempuan nih guys, perempuan gitu ya. Udah ada perempuan mau buat nikah sama Akira gitu ya. Cuman ada sesuatu nih di antara si Akira sama si Asia ini nih, sampai ntar ya spillnya ya belakang. Sampai akhirnya ya udah mereka tuh menjalani pernikahan itu tuh dengan tidak baik karena Akira memaksakan, Asia nggak mau gitu. Sedangkan Asia tapi ini B. Karena udah dicek kan, ini yang paling cocok karena yang satu lagi tuh kalau nggak salah punya penyakit. Jadi nggak susah banget ya jodoh ya Allah. Bersyukur kamu ya hidup terus ya kayak gitu. Ya nggak tinggal di After Earth aja belum tahu jodohnya. Siapa apa aku punya aja After Earth. Akhirnya ya udah kan menjalanilah pernikahan itu tuh dengan tidak baik karena kan nggak mau ya, nggak harmonis ya, tidak harmonis kan kayak gitu. Sampai tapi tuh Akira tuh punya rencana sebenarnya. Tuh milik seorang anak. Gue nikahin di perempuan, dia melahirkan keturunan gue untuk nanti bisa memimpin After Earth. Abis itu gue bunuh. Kenapa mau dibunuh? Mas Akira nggak bisa diceraiin aja. Kenapa harus dibunuh? Ada alasan. Karena beda. Nanti ya, itu belakangan. Tolong dong. Semuanya di nanti. Nanti ya. Kita harus sesuai ya. Iya. Terus kenapa Enggak. Oke, plannya dibunuh ya. Itu adalah rencananya dia kan. Nah, si Asia ini nggak bisa dibohongin kan kalau dia tuh Gen B. Dong, jadi kelihatan HP gitu. Oh ya maaf ya. Gimana pun juga Asia kan Gen B kan. Nah, dia punya cara-cara tersendiri lah buat kabur dari si Akira ini. Oh iya, lagi dia pemikir, jago strategi, pemberani juga kan. Dia udah punya workflow untuk kabur. Nah, pokoknya tuh segala macam cara tuh pernah dilakuin Asia buat dia pergi dari si Akira kan. Cuma ya Akira tetep aja kan dia lebih kuat gitu loh ini. Nah, sampai akhirnya one day ketika Asia pengen kabur dia kecelakaan. Ketika dia terbangun dari di rumah sakit, yang dia ingat ada kenangan dia 2 tahun lalu ketika dia masih di panti. Berarti dia nggak ingat tuh dia udah nikah? Enggak. Dan ingatan dia tuh sama enggak. Nah, tapi tuh enggak semua ingatan dia kan pas nikah itu 18. Kan sekarang nih pas dia kecelakaan 18 tahun. Yang dia inget itu kan 2 tahun yang lalu, berarti kan 16 tahun. Tapi tuh yang ingatan selama 16 tahun itu enggak semuanya clear. Sama. Berarti dia nikah muda banget ya? 18 tahun? Ya, namanya Legal 18. Di After Earth, BTW di After Earth itu tuh kedewasaan itu kalau nggak salah dimulai tuh umur 7 tahun. Karena di saat umur 7 tahun itu mereka akan mulai untuk masuk pendidikan kayak wamil. Oh, tapi boleh menikah tuh habis menstruasi gitu ya? Iya, terserah sih kalau masalah nikah. 7 tahun. Oke, terus pokoknya udah kan nih si Asia tuh ingetnya tuh ketika dia masih di panti. Ketika dia bangun ada si Akira kan. Terus dia ngeliat kayak Akira itu kan digambarin bahwa dia tuh pemimpin yang tanpa ekspresi kan, dingin gitu. Tapi ganteng ya Tapi belum punya anak nih sama si. Belum. Terus tiba-tiba dia bangun dia punya bayi. Nah, terus udah kayak gitu, si Asia bingung kan, kayak nanya, kamu siapa kayak gitu kan. Terus ini pakai bahasa aku aja ya. Terus si Akiranya tuh bilang kan, kamu istri saya. Dan kamu lagi mengandung anak saya. Terus ada ya. Asia bilang kan, tapi dia ngeliat, iya bener, perut gue tuh emang lagi hamil. Enggak, tapi mereka itu kan mereka nikah karena misalnya ibaratnya katakanlah terpaksa gitu ya. Tapi tetap hamil ya. Ya. Akira tujuannya punya. Asia mas tunduk lah pada Jen jual. Dan ganteng sih. Udah deh. Di bab pertama tuh yang Asia terbangun ya? Iya. Udah lihat tadi. Iya benar. Nah, terus udah kayak gitu si Asianya ini tuh kaget kan. Tapi dia juga nggak bisa ngelak karena udah
dikasih foto mereka nikah, terus apalagi dia hamil kan, dia mau ngelak kayak gimana kan. Oh iya, tapi itu Asia itu ingat siapa itu Jenderal Akira. Dia ingat kalau Jenderal Akira ini adalah pemimpin negerinya, yang mana dia tuh terkenal sebagai pemimpin yang nggak kenal ampun, pemimpin yang pembunuh andal kayak gitu loh nyanyi. Jadi dia kaget, kok bisa gue nikah sama orang seperti Jenderal Akira kan. Tapi ya udah, namanya dia lupa ingatan kan. Nah terus si Jenderal Akira ini kaget kan, karena oh ternyata dia amnesia lah kita bilangnya kayak gitu, lupa ingatan kan. Terus nah si Jenderal Akira ini punya tangan kanan, namanya itu Letnan Paris. Letnan Paris, bagus kan namanya? Nah si Letnan Paris ini tuh melihat Asia kayak gini, tuh punya akal nih. Selagi Asia lupa sama kejadian-kejadian yang pernah dia lewatin sama lo, itu kan semua kenangan buruk kan. Gimana kalau lo bersikap sebagai suami yang baik? Supaya apa? Supaya Asia ini nih nggak bertingkah, dia nggak kabur-kaburan lagi nih. Lu nggak mau kan anak lu kenapa-napa kan? Jadi gitu. Dibikin lah si Akira tuh udah, lu nurut aja udah Mas. Tapi nggak cinta. Iya, si Akiranya kan kayak yang mana bisa gitu. Ini pakai inian gue aja ya, bahasa gue aja ya, kayak mana bisa nih orang gue benci gitu kan ibarat sama dia. Tapi bener juga katanya si Letnan Paris, sekarang tuh gue harus kayak fokus nih anak gue selamat gitu loh. Ini calon pemimpinnya After Earth nih kayak gitu kan. Terus udah kayak gitu akhirnya ya udah deh mau nggak mau nih. Nah si Akira tuh bersikap baik ya sebisa-bisanya dia, orang dia kan kaku ya, dingin kan ya, kayak Asia pengen bangun ya dibantuin tapi kaku gitu gimana? Iya. Terus suaminya kaku. Enggak dong, tolong deh. Terus manis ya nih. Dingin lah gitu kali Akira tuh dingin. Dia mau lulus tuh nggak bisa gitu loh, idenya kan. Tapi Asia tidur ya dipeluk sama dia, apa sih? Pokoknya tuh menunjukkan bahwa dia tuh ini yang baik lah. Iya. Kayak cinta lah gitu ya. Terus Asia tuh juga ngerasa kayak yang dia masih bingung, tapi gue diperlakukan dengan walaupun tidak manis tapi ya baik gitu loh. Berarti nggak ngeselin nih? Iya, apa sih kayak gitu, cuman tuh Asia tetap aja kayak masih bingung gitu kan. Nah suatu hari si Asia tuh pengen diculik. Nah tapi tuh pas pengen diculik itu tuh si Asianya bingung kak, siapa yang nyulik dia? Ada nih yang pengen nyulik dia. Nah terus yang nyulik ini tuh kayak ngerasa aneh nih sama si Asia ini. Kenapa pengen diculik? Ya kan dia batu anaknya gitu kali. Tar dulu ya. Oh bukan. Aku kepo banget kesalahannya bukunya. Terus udah kayak gitu si Asia ini tuh kayak yang BTW setelah Asia balik dari rumah sakit, dulu ya nih, setelah Asia balik dari rumah sakit, dia tuh sering dimimpiin di mana sosoknya Akira tuh kasar sama dia. Bahkan dia tuh pernah mimpi bahwa si Akira itu tuh ngancam buat bunuh dia. Dikasih petunjuk lewat mimpi deh. Iya kayak. Lu saking mikir mulu kali ya. Tapi tuh kamu nggak apa-apa kok kamu bertanya. Ya masalahnya sih bukunya. Terus tapi si Asia tuh bingung kan, karena sikap yang ditunjukin sama Akira ke dia tuh baik gitu loh, walaupun tidak manis tapi ya dia merasa dilindungi gitu sama si Akira kan. Tapi ya udahlah, dia taunya Akira kayak gini, ya udah tetap berjalan kan, sampai akhirnya one day dia pengen diculik. Nah yang nyulik ini tuh tiba-tiba karena ngelihat si Asia ini kayak bukan Asia yang mereka tahu, langsung nih si penculiknya itu tuh kayak dia nggak beres deh. Penculik nggak ada yang tahu ya kalau amnesia. Iya nggak ada yang tahu sampai akhirnya penculiknya tuh dia amnesia intinya. Terus si penculiknya itu bilang kita harus bawa dia ke Caesar. Terus udah kayak gitu Asia bingung kan, Caesar siapa? Nah pas lagi kayak gitu tau Akira datang nyelamatin dia, langsung tuh ditutupin si Asia di belakang tuh si Akira. Gue suami lo anjay. Terus pakai tangan teng-teng. Iya kayak gitu. Terus udah kayak itu diselamatin pakai helikopter ya, gue nggak salah diselamatin. Ih dia kaya ya. Kayaknya Ica. Katanya nggak ada perbandingan tapi punya helikopter. Iya. Maaf ya Akira. Terus udah kayak gitu udah nih selamat kan Asianya. Terus Asianya tuh bingung kayak Caesar tuh siapa kayak gitu. Terus si Akira ngasih tahu Caesar itu adalah musuh bebuyutannya militer hitam. Nah di After Earth kan ada militer kan.
militer itu tuh kayak dibagi regunya gitulah, kayak dibagi kelompoknya. Nah, yang tertinggi itu ada militer hitam, yang mana mereka itu menangani kasus-kasus khusus. Mereka tuh kayak pembunuhan kayak gitu tuh mereka yang megang kasus tertinggi. Jangan apa sih ya kan. Terus itu si akhirnya tuh ngasih tahu ke Asia bahwa Caesar ini adalah incarannya militer After Earth. Karena dia pemberontak. Karena dia adalah pemberontak. Pemberontak yang mana pengen asas kebebasan kayak gitu, pengen menggulingkan pemerintahannya si Akira. Dan why Rasulullah Asia apa? Why dia waktu ke Asia? Terus udah kayak bener, kalau kita menuruti pertanyaannya ya durasinya cuma 10 menit atau 2 menit doang, semua selesai guys. kamu akan terjawab kok pelan-pelan ya. Terus udah kayak gitu si akhirnya bilang kan dia itu tuh ibaratnya kayak buronannya militer hitam lah kayak gitu. Bentar dah, militer hitam si Caesar apa Akira? Oh iya. Nah si Caesar ini kan jatuhnya kasus tertinggi kasus berat kan, pemberontak gitu. Jadi yang nanganin ya militer hitam kayak gitu. Tapi si Caesar ini gen apa dia? Dia B. Sama Asia ya? Jangan! Caesar suka sama Asia. Mereka satu gen. Jangan-jangan Caesar kakaknya Asia. Kan satu gen gak bisa nikah. Iya, gara-gara itu makanya Caesar. Nah terus udah kayak gitu sih tapi nih itu kan yang Asia tahu kan bahwa Caesar nih pemberontak nih lagi jadi buronan kan. Yang Asia tidak tahu adalah Caesar ini adalah kembarannya. Tuh tadi bilang kalau Caesar itu kakaknya Asia. Kembaran. Iya kakaknya jatuhnya kembarannya. Dan dia pengen menangkap Asia karena Asia adanya. Nah, sebenarnya Caesar itu pengen menyelamatkan si Asia. Oke. Nah, nih behind the scene-nya ya, idenya ceritanya. Kenapa si Akira tuh pengen bunuh si Akira pengen bunuh Asia? Karena sejak lama Asia sama Caesar ini tuh mau memberontak. Sekongkol. Iya, sedangkan Akira harus punya anak dari Asia. Karena dia nggak mau ambil risiko nanti Asia ini bakal memberontak ikut kakaknya kayak makin memberontak kayak gitu, akhirnya makanya dia pengen setelah anak gua lahir lu gua bunuh kayak gitu. Tapi Caesar tahu bakal mau dibunuh adanya. Tahu. Nah makanya selama mereka pernikahan itu sebenarnya tuh Caesar tuh berusaha buat nyelamatin Asia. Tapi kan Asia kecelakaan. Caesar kan nggak tahu kan setelah kecelakaan itu tuh impactnya apa ke Asia kan. Dia nggak tahu kalau Asia itu tuh kecelakaan. Dia tuh nggak tahu kalau Asia itu lupa ingatan. Tapi dia tahu Asia kecelakaan. Nah si Caesar, karena Asia ini amnesianya ditutupin, si Jenderal Akira tuh mancing Caesar keluar dari persembunyiannya dengan mengumumkan ke publik bahwa Asia lagi hamil anaknya dia. Dia menunjukkan bahwa ini lo gue hidup bahagia dengan si Asia. Nah Asia yang nggak tahu apa-apa juga merasa kayak gue dikasih afeksi kayak gini, dia juga bersikap dengan manis dengan baik gitu. Itu berarti buat mancing Caesar ya? Itu buat mancing Caesar keluar. Karena Caesar di persembunyian gitu, nggak bisa didetek. Susah kan, sama-sama kuat nih ceritanya. Nah jadi dipancing sama si Jenderal Akira buat kayak gitu caranya. Nah terus udah kayak gitu si Caesarnya ini tuh marah karena dia ngerasa kayak kok Asia begini sih, kok gue dihianatin sih kayak gitu. Kalau dia nggak tahu aja ya, there is something behind that. Yes. Terus udah itu akhirnya si Caesar makanya berusaha buat nyulik si Asia. Kayak gitu. Itu ya kenapa diculik ya iniannya ya. Emosi. And then. Nah, terus ya udah kan berjalan kayak gitu. Ternyata kehamilannya Asia nih nggak sehat. Why? Bermasalah. What's the problem? Nggak tahu nih. Nggak tahu. Secara telurnya dia bagaimana. Nah, terus ya kayak gitu. Nah, yang mana gara-gara itu dia butuh suplai darah. Cuma Caesar dibilang aku kayak gondrong ganteng gitu loh. Terus. Ya kan? Enggak, ini kalau mau digambarin tuh si Jenderal Akira itu tuh pakainya tuh Fenty Diom ya. Pakai turtleneck warna hitam. Terus terus kendaraannya militer hitam itu tuh hitam Dove kayak jeep gitu. Wow. Terus Caesar gimana? Nah, terus udah kayak gitu ya udah kan. Caesar nih akhirnya pokoknya tuh banyak hal yang terjadi deh. Sampai akhirnya Caesar itu berhasil ditawan
diambil darahnya sampai dia tuh udah nggak sadarkan diri, ditaruh di rumah sakit. Astaga. Itu buat menyelamatkan sih. Diambil apa yang Kenapa nggak dibilangin kalau butuh sia-sia? Ya kayak gitu, jadi si Caesar tuh dimanfaatin gitu kan. Di situ tuh posisinya Asia tuh belum bener-bener inget apa yang terjadi kayak gitu. Tapi kan. Oke, nah terus udah kayak gitu si Asia nih selama kayak gitu dia juga masih mempertanyakan Jenderal Akira kan, karena dia juga masih dapat mimpi-mimpi. Kok Akira di mimpi gue tuh orang yang bengis banget gitu loh, orang yang sangat-sangat gue takutin dan gue benci. Tapi kenapa in real gue ngerasain deket dia, gue ngerasa aman. Sampai akhirnya ini one of my favorite scene sih, kayak jadi tuh bangun tidur kan, terus udah kayak pokoknya tuh siapa yang bangun tidur? Asia? Si Asia sama si Akiranya. Terus si Akiranya tuh harus buru-buru berangkat. Nah selama si Asia tuh abis kayak overthinking, kayak mikirin gue tuh sebenarnya apa sih nih dia nih si Akira ini, sampai akhirnya si Akira tuh udah kayak pengen keluar gitu kan dari pintu kamar. Terus si Asianya tuh masih tiduran, terus Asianya nanya, ini pakai bahasa gue aja ya, Mas gitu ya kamu mencintai aku nggak sih, kayak gitu kan. Terus kata si Asia tetap kayak cewek pada iya, umumnya. dia validasi. Iya, dia mempertanyakan itu kan dia bingung banget. Terus Akira jawab, aku mencintai negaraku. Damn. Jadi berarti si Akira karena dia ibaratnya mungkin generasi kedua kali ya kan, bapaknya jenderal merokok nih. Terus dia jadi dia masih lekat gitu loh. Ya karena dia emang udah ditanemin juga kan. Iya, kayaknya kalau misalnya udah 10 Dan keturunan pas berhubungnya lagi kan memang dia memperlakukan baik Asia untuk negaranya. Iya, dia kan cuma pengen anaknya bisa meneruskan negaranya. Berarti nanti kalau anaknya gini, bapak cinta nggak sama saya? Saya cinta sama negara saya, gitu kali ya. Gue gak suka cowok yang gak family man. Bye Akira. Ini nasional men. Ini countryman. Gak mau. Terus. Ini lebih dari family loh. Jawabannya lebih, dia bapak dari semua keluarga. Semua kakak namanya Jenderal. Oke. Udah jauh. Ya, Oke. gitu. Pas abis jawab kayak gitu Asia sakit hati. Nggak nunjukin sakit hati karena Asianya lemah kan, apalagi dia lagi mengandung yang mana kandungannya itu tidak Semakin besar. tidak sehat terus udah kayak itu ya udahlah berjalan aja kayak gitu. Terus Asia tuh dapat suplai darah dari si Caesar yang Dia nggak tahu tapi siapa tuh yang ngasih. tahu, cuman tuh dia kan masih samar ingetannya. Nggak Dia kenal cuma siapa. tahu Caesarnya itu kan dikasih taunya itu buronannya si militer hitam ini kan. Emang mukanya nggak mirip? Apa? Caesar Ada, sama bukan Sierra. identik bukan yang kayak Insting gitu. kembaran. Tapi si Asia tuh ada rasa kayak maksudnya ikatan batin tuh tetap ada. Iya. Ya namanya dia bingung ya, mana yang harus gue percaya. Logikanya gitu. gak masuk. Iya, kayak gitu. Dia juga bingung apa yang terjadi sama gue kayak gitu-gitu kan. And then. Terus udah kayak gitu ya udah kan si Caesar nih yang di rumah sakit ini dia kan pemberontak kan. Nah, ternyata tuh diem-diem di dalam adalah satu cewek yang mana si cewek ini tuh selama ini tuh bertahun-tahun dia tuh menyamar di laboratorium After Earth bareng sama jadi asistennya Dr. Frederick kayak gitu. Jadi tuh dia ikut melakukan penelitian yang mana salah satu penelitian terakbarnya adalah serum regenerasi, yang mana serum itu tuh kan kalau misalkan serum itu kan bisa kayak memperbarui sel-sel kita yang rusak kayak gitu-gitu kan. Nah ini tuh serumnya tuh bisa bisa hidupin orang lagi dong. Bisa kayak gitu deh iniannya. Nah terus udah kayak gitu si namanya tuh Libya, perempuan. Ini yang menyamar ini ya, si Libya ini tuh menyelamatkan Caesar. Suka kali. Memang. Memang saling suka, tapi tuh saya enggak. suka. Saling suka kayak gitu. Gennya sama. Libya itu enggak, Libya itu kebal. Oh, manusia biasa dia. Yes. Bentar dah, kalau Libya disebut penyusup berarti Libya itu sebenarnya pemberontak. Iya. Oh, tapi berarti Libya sama Caesar juga nggak bisa bersatu karena mereka beda gen juga kan? Kan gen B harus sama gen A kan? Iya. Nggak bisa sama gen kebal. Tapi ya udah ya, namanya cinta ya. Masa mau mereka punya anak mau enggak kan ini bermasalahnya. Kalau mereka milih child free. Oke. Boleh. Bisa. Nah, si Libya menjadi penyusup di labnya After Earth dan sama Dr. Frederick itu salah satu strategi bareng Caesar.
Iya. Jadi kan strategi pemberontak. Iya, jadi kan mereka butuh ya namanya sesama musuh ya kan butuh informasi sebanyak-banyaknya. Spy. Ya, gitu nanti jadi pinter. Jadi dia tuh ngikutin apa namanya penelitian buat serumnya serum yang emang lagi dikembangin di After Earth, kayak ibaratnya serum ini tuh buat menyejahterakan nanti rakyat-rakyat. Nah, terus kan. Nah, terus udah kayak gitu. Keren banget tapi After Earth. Iya kan kayak coba, tapi tetap sih gue nggak mau tinggal di situ. Terus udah kayak gitu si Libya ini tuh ini dibantu sama salah satu tangan kanannya si Caesar, namanya tuh Cairo. Nama-nama negara guys. Iya, ibu kota kayak gitu-gitu kan. Terus diselamatin si Caesar itu disuntikin serum regenerasi. Pokoknya disuntikin serum. Bukan serum regenerasi. Pokoknya disuntikin serum. Berarti mau gimana soal Cairo? Kan tangan kanan Libya. Tangan kanan Caesar. Oh, itu sama pemberontak, terus disusup diseludupin masuk ke dalam rumah sakit tempat Caesar lagi dirawat, dibantu Libya gitu. Nah, si Caesarnya itu disuntikin serum jadi dia bangun kan. Tadi Caesar yang tadinya udah Caesar kan nggak sadar kok makanya sampai matanya cekung terus kering gitu badannya, disuntikin serum itu perlahan-lahan dia membaik kan si Caesar. Agak The Walking Dead ya. Mau biar nggak kering. Terus lah kayak gitu si berhasil selamat kan, si Caesar udah bangun kan, terus lah kayak gitu Libyanya tuh bilang tembak gue di bagian yang nggak vital biar nggak ada yang curiga. Kayak gitu iniannya sama gue, kalau gue tuh yang ngebantuin kalian keluar. Kayak gitu. Biar kayak dipaksa gitu ya. Biar kayak terkesannya tuh ada pemberontak yang masuk terus si Libyanya tuh terluka sampai akhirnya si Caesarnya tuh bisa Libya nggak berdaya untuk melawan, jadi dia berhasil kabur. Gimik lah gimik ya. Ya, terus ya udah akhirnya di tembak sininya di kok nggak salah ya. Terus ya udah Caesar kabur sama Cairo. Libya tetap di situ kan. Libya bangun-bangun ternyata udah ada Akira, yang mana Akira emang gue nggak tahu lu abis ngapain. Kok bisa tahu Akira? Ya hebat lah Akira iniannya. Terus kan emang gue nggak tahu lu ngapain kayak gitu, marah kan si Akiranya kan. Akhirnya tuh si Caesar kan lagi ada di bentengnya dia kan. Udah balik kan. Tahu-tahu dia melihat siaran di mana di situ Libya tuh udah kayak orang yang nggak tahu, nggak ada akalnya, kayak cuman duduk terus kosong gitu aja. Itu kenapa tuh? Itu si Akira tuh buat nunjukin ke si Caesar bahwa nih gue udah tahu. Jadi si Akira tuh udah tahu nih keadaannya si Libya, Caesar dan si Cairo tadi. Makanya si Libya jadi korban nih berarti. Libya ini jadi umpannya juga nih buat luar lu Caesar lu kayak gitu kan. Terus si Caesar kaget kan, tapi ya dia berusaha buat ini juga kan, nyelamatin juga kan. Tapi ya udah pokoknya banyak hal yang terjadi setelah itu, makin gila lagi kayak pemberontakannya, terusnya kayak gitu penyusupannya dan lain-lainnya. Nah si Asianya juga akhirnya kembali ingatannya, terus banyak yang terjadi lagi. Ini jangan spoiler banget ya, pokoknya banyak yang terjadi lagi antara Akira, Asia sampai Asianya itu tuh udah hampir kayak kayak tamengnya gitu loh. Jadi kayak bukan umpan sih, tapi kayak ininya loh, kayak ya umpan sih. Jadi tuh sama di tengah-tengah kan ibaratnya si Asia ini antara si Caesar sama si Akira ini kan. Ya udah tuh banyak yang terjadilah di situ. Tapi sampai akhirnya bikin kesepakatan antara Akira dengan si Caesar. Karena pada akhirnya si Asia jatuh cinta memihaknya ke Akira. Jatuh cinta. Iya, karena Akira juga walaupun dia bingung sama perasaannya dia, karena si Akira tuh kan sempat ditanya kan, kamu cinta apa enggak? Ini setelah yang tadi jawab negara ya. Terus si Akira tuh bilang intinya tuh kayak gini, kayak gue gak ngerti soal cinta, tapi kalau yang dimaksud cinta itu adalah gue pengen ngelindungin lu, iya. Akhirnya ngomong kayak gitu. Itu tapi belajar dia dari kesalahan. Gitu. Dia mulai mengeluarkan sisi normal man-nya ya. Kayak dia bingung kan, dia tetap bingung. Gue nggak tahu cinta tuh kayak gimana. Tapi kalau cinta yang lu maksud itu adalah melindungi lo. Iya itu gue kayak gitu. Suka, ini suka. And then. Nah terus ya udah kan, akhirnya si berkat Asia juga nih yang mohon-mohon kayak
coba deh, pasti di jalan tengahnya kayak gitu. Akhirnya si Akira ini bikin kesepakatan negosiasi nih, titiknya tuh negosiasi, lu berhenti jadi pemberontak, lo gue bikinin satu distrik sendiri, distrik warna-warni buat lu membangun asas yang menurut lo tuh lebih baik gitu, si asas kebebasan ini. Silakan. Dia boleh berkuasa di distrik warna-warni. Apa sih? Iya, tapi tetap fasilitas semua tuh dari After Earth. Dan lu tetap di bawah kepemimpinan gue. Nah, di bawah pengawasan gue. Kalau misalkan macem-macem nih orang-orang di dalam distrik lu langsung kelar ya, nggak ada ini lagi. Ada ampun lagi. Iya, kayak gitu niannya ya. Selebihnya dah jangan spoiler. Berarti masih banyak penasaran banget. Berarti yaudah akhirnya si Akira nggak menganggap Asia itu sebagai musuhnya lagi gitu kan? Enggak, saya udah sebagai istri aja. Anaknya udah lahir belum? Berarti nggak kembar ya? Anaknya lahir kembar. Soalnya Asia kembar. Iya. Oh iya benar-benar. Nah itu mungkin Istar sama Skylar. Nah, Anaknya Istar sama Skylar banyak kasih kejutan di buku yang kedua ini. Apa? Jadi ini bakal lebih ngebahas soal pokoknya ada. Kalau di sini tuh pokoknya yang di buku kedua nih singkatnya nih, musuh sebenarnya dari Akira tuh, dari After Earth tuh baru muncul. Jadi Caesar ternyata masih remahan. Wow. Belum ada apa-apanya, jadi kayak militer hitam udah sampai turun tangan, padahal musuh sebenarnya tuh bukan mereka. Wow. Nah, BTW fun fact soal Akira, dia itu memang mati rasa, ibaratnya kayak dia nggak bisa merasakan lagi kayak perasaan tuh harus kayak gimana sih, kayak kenapa dia bisa mati rasa? Karena dulu ketika masih perawanan sama Caesar, dia pernah dibom. si Akira Tuh pernah dibom. Oh. Pernah dibom, terus dikumpulin nih serpihan badan-badannya dia, dikasih serum menyatu. Jadi dia ini juga ya kayak. Nah, nanti di The General's Wife 2 ada yang lebih gong lagi. Clue. Nah itu dia guys, jadi kalian tuh yang lupa sama The General's Wife yang pertama nih udah kita rangkum. Tadi kalian tinggal dengerin. Ini bisa didengerin sambil nyetir, sambil nyapu, sambil tiduran, sambil rebahan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tetap pengen baca bukunya itu boleh banget. Baca aja. Boleh banget karena kita ada bundling akhirnya. Tadi tuh nggak ada bundling ya guys, tadi itu cuma ada paket TGW 2 doang. Ya udah baca dari website, terus mampir ke Instagram Fantasius, ikut meramaikan konten-kontennya juga. Ada di Wattpad juga. Ada di Wattpad juga. Nah, ada kita kabulkanlah permintaan kalian, termasuk permintaan fontnya jangan dibesarin. Itu juga kita kabulin ya guys ya. Oke. PO-nya tanggal berapa ini? Tanggal 27 Desember 2024 ya. BTW, tapi buat buku yang kedua ini masih part 1 ya, karena ceritanya ada part 2-nya. Oh iya. Karena kalau satu bisa 1000 halaman ya? Iya. Demi apa jadi ini nanti bakal terbit lagi? Iya. Part 2. Part 2. Tapi maksudnya ceritanya tuh di part 1 ini tetap habis gitu. Oh iya. Cuman next booknya itu The General's Wife-nya masih judul yang Regeneration. Tapi part 2. Karena ini juga bakal ada yang ketiga, cover warna biru. Warna biru nih, tapi jujur aku paling suka tuh cover yang biru ini sih. Judulnya tuh Resurrection. Kalau aku suka yang ini, warnanya aku suka. Yang kuning ya, iniannya. Kayak gitu ya, di belakangnya ada ya. Iya. Kayak gitu. Jadi nanti boleh ya diinfoin lagi ya. Oke. Tapi Jadi ini tetap abis kok. tetap habis ya. Jadi emang nanti bakal ada lanjutannya aja gitu. Nggak bersambung. Betul sekali. Jadi jangan lupa ikutan pre-ordernya tanggal 27 Desember 2024 jam 5 sore. Itu nanti bisa pre-order di Shopee, lovabelstore.id, ada di Gubuk Diskon, Tokopedia, dan di toko buku online lainnya. Terus ini karena sistemnya pre-order, jadi nggak pesan hari langsung besok sampai ya guys ya. Tapi kita pre-order tuh ada beberapa puluh hari lah ya. Biasanya 30 hari sampai 45 hari biasanya. Karena bukunya juga tebal ya. Tebal. Dan kita terbitnya itu di akhir tahun yang mana itu trafiknya lebih padat dari gitu. pengiriman, dari percetakannya. Belum lagi libur kan, kurir-kurir. Udah lagi dia harus banyak banget nih pasti ngeditnya. Iya. Karena lo harus pelan-pelan biarin halamannya tuh nggak salah. Betul. Konten-kontennya bakal kayak gimana? Makanya follow. Follow ya, jangan lupa Project Saira Kira dan juga Fantasius Books. dan Fantasius Book. Oke? Nanti kita juga ada nih kepoin buku yang The General's Wife 2. Jadi abis TGW 1, kita nyebutnya TGW 1 ya. Ada TGW 2 kita ceritain juga. Cuman
pastinya nggak semuanya kita kasih tahu ya, karena yang tadi satu juga enggak ya? Iya, karena masih banyak misteri-misteri lain. Masih banyak plot twistnya. Betul, oke. Terima kasih